Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Agus Mulyono, kelas 11 TO4 absen 5. Saya akan menjelaskan apa itu sistem transmisi pada mobil dan komponen-komponen sistem transmisi pada mobil ini dan cara merawat sistem transmisi. Apa itu sistem transmisi? Sistem transmisi dalam otomotif adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah, tetapi tidak bertenaga atau sebaliknya. Torsi tertinggi suatu mesin umumnya terjadi pada sekitar pertengahan dari batas putaran mesin yang diizinkan, sedangkan kendaraan memerlukan torsi tertinggi pada saat mulai bergerak. Atau lebih jelasnya seperti kendaraan yang berjalan pada jalan yang mendaki memerlukan torsi yang lebih tinggi dibandingkan mobil yang berjalan pada jalan yang mendatar. Kendaraan yang berjalan dengan kecepatan rendah memerlukan torsi yang lebih tinggi dibandingkan kecepatan tinggi. Dengan kondisi operasi yang berbeda-beda tersebut, maka diperlukan sistem transmisi agar kebutuhan tenaga dapat dipenuhi oleh mesin. Selanjutnya kita masuk pada komponen transmisi. Komponen transmisi nomor 1 adalah poros input transmisi atau transmission input shaft. Komponen ini bekerja sama dengan kopling dan berfungsi untuk memutar gigi pada gearbox. Komponen yang nomor 2 adalah gigi transmisi atau gear transmission. Gigi transmission ini berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan mesin menjadi output gaya torsi. Pengubahan gigi transmisi ini disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh kendaraan. Komponen yang nomor 3 ialah gigi penyesuaian atau synchronizer. Gigi penyesuaian atau synchronizer ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada saat mesin mobil sedang bekerja. Jadi pengendara tetap bisa memindahkan gigi dengan aman meskipun mobil dalam keadaan berjalan. Yang nomor 4 ialah garpu pemindah atau shift fork. Garpu pemindah atau shift fork ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Yang nomor 5 ialah tuas penghubung atau shift link guide. Sesuai namanya, komponen ini berfungsi sebagai penghubung antara tuas persneling dengan shift fork atau sering disebut dengan garpu pemindah. Komponen yang nomor 6 ialah tuas transmisi atau tuas pemindah persneling atau bisa disebut dengan gear shift lever. Tuas ini berfungsi sebagai pengendali pengemudi agar bisa melakukan pemindahan gigi transmisi sesuai dengan kondisi pengemudi yang mereka inginkan. Komponen ini biasanya terletak berdekatan dengan sang pengemudi. Jadinya pengemudi dengan leluasa bisa menggerakkan. Komponen yang nomor 7 adalah bak transmisi atau transmission case. Bak transmisi atau transmission case berfungsi sebagai dudukan birong transmisi beserta dengan poros-porosnya dan sebagai wadah untuk menyimpan oli transmisi pada mobil. Dengan begitu, pergerakan setiap komponen dalam sistem transmisi mobil bisa lancar dan juga halus. Komponen yang nomor 8 yaitu output shaft. Output shaft merupakan poros yang memiliki fungsi mentransfer torsi
yang berasal dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Selain itu, komponen ini juga bisa digunakan sebagai dudukan persneling pada sebuah mobil. Komponen yang nomor 9 yaitu bantalan atau bearing. Komponen ini biasanya berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Komponen selanjutnya adalah counter gear. Counter gear ini digunakan untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi kecepatan. Komponen selanjutnya atau yang nomor 11 yaitu reverse gear. Dalam hal ini, komponen ini berguna untuk mengubah arah putaran output shaft. Hal inilah yang membuat mobil kita bisa berjalan mundur saat Anda menggerakkan tuas persneling ke arah reverse gear. Komponen yang nomor 12 yaitu hoof sleeve. Hoof sleeve berfungsi sebagai pengunci penyesuaian gigi percepatan. Dengan adanya komponen ini, maka dapat membuat output shaft menjadi bisa berputar dan juga berhenti. Komponen yang terakhir ialah speedometer gear. Dengan adanya speedometer gear, membuat kecepatan dari mobil yang Anda kendarai tersebut dapat terukur dan Anda bisa melihat kecepatan tersebut. Setelah kita mengetahui komponen sistem transmisi, selanjutnya cara kita merawat sistem transmisi. Sistem transmisi ini bisa dirawat dengan mudah, yaitu dengan cara yang nomor 1, ganti oli transmisi secara teratur atau berskala, yaitu perlu diganti pada saat 30.000 sampai 50.000 km. Yang nomor 2 yaitu gunakan oli transmisi yang berkualitas. Nomor 3 adalah penyetelan kopling yang pas. Yang keempat adalah gunakan suku cadang asli. Nomor 5 ialah oper gigi yang tepat dan benar. Dan yang terakhir adalah perbaiki jika mulai ada masalah pada sistem transmisi. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.